Langsung saja ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan atau Ketua Yayasan Darul Istiqomah, yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Islam Darul Istiqomah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Islam Darul Istiqomah, yang saya banggakan dan saya cintai siswa-siswi SMK Islam Darul Istiqomah Desa Pangkalan, Kecamatan Nusara, Kabupaten Indramayu. Puji syukur kehadirat Ilahi yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat Islam, iman dan ihsan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sholawat serta salam tak lupa mari kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita juga titipkan salam pada keluarga baginda Rasul, sahabat, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya diberikan syafaat, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, agenda ini kita sebenarnya sudah diagendakan rutinitas tahunan ya. Jadi siswa-siswi yang hari ini atau tahun ini baru masuk atau baru melihat agenda rangkaian rutinitas tahunan di SMK Islam Darul Istiqomah ini sudah 4 kali sampai 5 kali ini. Alhamdulillah dalam rangkaian kesederhanaan ini kita juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa menambah kecintaan kita pada baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan dalam rangkaian pagi hari ini peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita masih atau senantiasa diberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya prakata atau tausiah yang nanti akan kita berikan langsung kepada pimpinan Darul Istiqomah, yaitu Bapak Haji Utadu Halim, yang mana beliau ini juga adalah pimpinan pondok pesantren. Jadi siswa-siswi yang selama ini mungkin belum kenal atau baru melihat, ya nanti silakan tanya sama beliau biar nanti ada rasa kekeluargaan. Kenapa gitu? Ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, saya pengen mengundang seluruh gitu. Artinya Bapak Ibu Dewan Guru, gak hanya siswa-siswi saja, tapi juga rangkaian pengurus yayasan. Biar nanti anak-anak siswa-siswi ketika mungkin di tengah jalan bertemu dengan beliau gitu, atau nanti ketika ada acara apa, ya jangan suka-suka disapa ya, karena
beliau termasuk adalah orang tua kita. Jangan sampai nanti ketika di jalan nggak tahu selonong-selonong saja. Seperti itu ya. Jadi nanti ada itikat kekeluargaan, keterikatan batin yang mana ini menjadi keluarga besar kita. Ya, jangan dilihat ya apa agendanya kecil, gak ada kiai gede, gak usah. Yang penting khidmatnya adalah melakukan agenda rangkaian kita. Itu saja, karena waktunya sudah siang. Ya, untuk agenda selanjutnya adalah prakata atau tausiah. Barangkali ada manah yang akan disampaikan oleh beliau Pak Haji padanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qaili a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadratil muhtaramin, Pak Kepala Sekolah, Bapak-bapak Dewan Guru, serta staf PU yang saya hormati, anakku yang saya banggakan. Mudah-mudahan kalian diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Pertama, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bermuajahah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beraktivitas. Tentunya aktivitas kita adalah aktivitas yang positif, yang berpengaruh kepada cemerlangan masa depan kita, yaitu belajar. Salawat dan salam mudah-mudahan disanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan ada orang ngomong, hormati, dengarkan. Kalau kamu ngajak bicara sama orang, orangnya tidak mau benar, bagaimana perasaannya? Ya, bagaimana perasaannya? Itu sikap yang tidak sopan. Apalagi ketika guru sedang menerangkan, itu sangat tidak sopan sekali kalian berbicara sendiri. Hormati orang lain yang sedang berbicara. Siapapun itu. Ya. Anak-anak sekalian, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia sama seperti kita. Manusia sama seperti kita, beraktivitas sama seperti kita.
tetapi tidak seperti manusia biasa. Muhammadun bashar la kal bashari lakin kal yaqudi bainal hajar. Baginda Muhammad itu adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Manusia layaknya manusia, makan, minum, ya, tidur, punya istri. Kadang Rasulullah pergi ke pasar membeli kebutuhan rumah tangga, itu Rasulullah yang membeli sendiri. Membeli gandum, kalau di sana kan gandum untuk buat roti, kalau di sini beras. Di sayuran, di daging, itu Rasulullah masak sendiri. Meskipun Rasulullah laki-laki, karena memang tradisi di Arab itu orang laki-laki yang keluar rumah, perempuan di dalam rumah. Tapi sekarang sudah berbeda, ya, sesuai dengan perubahan zaman. Di Arab pun sekarang para wanita sudah bisa keluar rumah, nyetir mobil sendiri. Dulu itu pada saat belum ada perubahan, wanita-wanita Arab itu hanya berada di rumah. Kalaupun keluar rumah itu harus dengan suaminya atau dengan mahramnya. Tidak seperti kalian di Indonesia. Indonesia kalian bebas kalau keluar rumah. Bahkan kalau yang tidak punya adab ya keluar rumah, ya pakai kerudung, pakai celana bokeh, perempuan, ya, biru-biru artis Korea. Kalau artis Korea mulus, kalau kalian, ya, artisnya banyak tutup kaca, itu ya, makanya jangan pakai bokeh. Tertutup. Wanita yang harganya mahal itu wanita yang tertutup. Kalau kalian ingin harganya mahal harus tertutup. Oleh karena itu, karena Rasulullah itu adalah manusia, maka aktivitasnya sama seperti kita. Hanya Rasulullah mempunyai keistimewaan yang sangat sangat. Apa keistimewaannya? Rasulullah itu dicipta dari nur, bukan dari tanah. Ya. Kalau kita kan dari tanah, makanya secantik apapun, seganteng apapun, kalau habis keluar keringat, baunya asam. Keluar tanah. Ya, di badan keluar tanah, karena memang bahannya dari tanah. Rasulullah itu keringatnya baunya wangi sekali. Kalau sahabat habis mencium tangan Rasulullah seminggu tidak hilang itu bau wanginya. Jangan itu bersentuhan dengan badan Rasulullah. Orang yang sekarang mimpi bertemu Rasulullah itu kamarnya 1 minggu tidak hilang bau wanginya. Itu baru mimpi bertemu Rasulullah. Baru mimpi bertemu Rasulullah, apalagi sahabat yang dulu bersentuhan. Makanya para sahabat banyak yang berburu keringat Rasulullah, keringatnya baunya wangi. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan kelak menjadi manusia terhormat. Itu salah satu keistimewaan Rasulullah. Rasulullah terbuat dari nur, dari cahaya. Nur itu cahaya. Makanya jangan diulang. Kalau sudah nur ya nur. Jangan nur ya cahaya. Nur cahaya. Kalau sudah cahaya ya cahaya saja, jangan pakai nur. Ya, siapa aja namanya nur cahaya? Pemborosan. Iya, pemborosan kata namanya. Iya, namanya pemborosan kata. Nur cahaya. Sama dengan nanti kita pergi setelah ba'da isya sama. Kalau ba'da itu ya setelah. Kalau pakai setelah ya sudah, jangan pakai ba'da lagi.
Kita pergi setelah Isya ya? Ya oke. Kita pergi ba'da Isya. Udah, satu saja. Jangan setelah ba'da Isya. Kalau setelah ba'da Isya berarti subuh. Rasulullah itu tercipta dari nur. Dan nur itu adalah hasil tiupan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah menghembuskan hembusan kemudian jadi namanya Ahmad. Ahmad kemudian memancarkan nur. Nah, makanya sisi lain nama Rasulullah adalah Ahmad. Ada Muhammad, ada Ahmad, bahkan di dalam Al-Quran ada 250 nama untuk Rasulullah. Namanya banyak, bukan Muhammad, bukan Ahmad saja. Kalau dalam ismuhu Ahmad. Ahmad itu adalah tiupan. Yang kemudian Ahmad itu memancarkan nur, memancarkan cahaya yang jumlahnya 124.000 cahaya. Nah, dari cahaya-cahaya itu kemudian Allah ciptakan para nabi dan rasul yang jumlahnya 124. Nabi dan rasul kemudian mempunyai ruh. Dan ruh yang ada dalam diri kita adalah ruh dari nur Muhammad itu. Jadi secara rohani kita ini ada hubungan induknya adalah kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah bisa dikatakan Abul Arwah, bapaknya ruh. Rasulullah bisa pun disebut dengan Ummul Arwah, ibunya ruh, induk. Makanya ketika kita baca surah ada ya Allahumma sholli ala sayyidina sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Ummi itu ya, memang secara bahasa ummi itu orang yang tidak bisa baca tulis, tapi ahli tasawuf menafsirkan bukan ummi itu bukan orang yang tidak bisa baca tulis, tapi induk dari segala sesuatu. Induk dari alam semesta adalah Rasulullah. Makanya dalam satu kata laula kata Allah, andaikan aku tidak menciptakanmu Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Jadi alam semesta ini sumbernya dari Rasulullah, dari baginda Rasul. Makanya kemudian Rasulullah, meskipun Rasulullah manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Makanya kita harus sering nyapa. Mau masuk kelas baca assalamualaikum ya Rasulullah. Mau masuk rumah baca salam kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah bapak rohani kita. Mau masuk rumah, sebelum uluk salam kepada orang yang ada di dalam, kita baca sholawat dulu. As-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mau masuk kelas, as-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kita sapa beliau, karena beliau adalah sumber dari alam semesta. Kemudian Allah berkata, setelah Allah berkata, laula lama khalaqtul afla. Andaikan aku tidak menciptakanmu, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta, kata Allah. Kemudian Rasulullah berkata, lalu aku ini untuk siapa ya Allah? Kata Rasulullah, aku ini untuk siapa? Kemudian Allah menjawab, engkau adalah untuk dijadikan kekasih. Engkau dijadikan kekasih. Makanya saya tanya, derajat malaikat dengan derajat Nabi Muhammad, tinggian mana derajat? Tinggian derajat Nabi Muhammad. Malaikat Jibril pun kalah. Malaikat Jibril sebelum Rasulullah lahir secara fisik, itu malaikat Jibril melihat, ya, di atas di dalam arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal Rasulullah belum dilahirkan di permukaan bumi. Itu sudah ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika Nabi Adam nikah dengan Ibu Hawa, Nabi Adam diciptakan, Ibu Hawa kemudian nikah. Di mana nikahnya? Nikahnya di surga. Nabi Adam dan Ibu Hawa nikahnya di surga. Ketika nikah mas kawinnya tidak minta emas, tidak, karena di surga sudah penuh dengan emas. Ya.
fasilitas serba mewah. Apa mas kawinnya? Saya terima nikahnya Hawa. Hawa tidak ada bintinya, tidak ada karena tidak punya bapak. Ya, saya terima nikahnya Hawa dengan mas kawin kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu mas kawinnya. Udah waktu sedikit bakal kawin. Anak yang sini mas kawinnya La ilaha illallah. Aja gelum. Aja gelum. Saya terima nikahnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Belum mantem. Ya mas kawin dan duit ngade. Emas apa? Ya gelum cuma itu seperangkat alat sholat. Memang laki-laki mampu kalau memberikan mas kawin seperangkat alat sholat. Ayo apa seperangkat alat sholat itu? Apa? Mukena, sajadah, musola, masjid, itu seperangkat alat sholat. Saya berikan untuk mas kawin, emang mampu. Iya, gak karena bocah lanang pengen ngawin, bocah wadon seperangkat sholat, ayo konti seperangkat alat sholat ke masjid di gawang. Iya, gak karena masjid deh, jadi seperangkat alat sholat kan tidak sekedar mukena saja. Ada sajadah, ada masjid, ada musola itu seperangkat alat sholat ya. Lantas kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Rasulullah, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Allah menjawab, Muhammad adalah kekasihku yang kelak akan lahir di akhir zaman sebagai nabi penutup. Maka kemudian malaikat Jibril saking pengen ketemu dengan Rasulullah, semenjak bertanya seperti itu selalu membaca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itulah kemudian makanya sallallahu ala Muhammad disebut dengan sholawat Jibril. Ribuan tahun, bahkan ratusan ribu tahun pengen ketemu dengan Nabi besar Muhammad. Lalu membaca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu. Oh. Jadi kalau saya tanya umur Nabi Adam dengan umur Nabi Muhammad, tuan mana? Tuan mana? Ayo. Umur Nabi Muhammad dengan umur Nabi Adam, tuan mana? Jawab yang tegas. Nah sudah terang tadi itu. Sudah terang kan? Tuan mana? Secara fisik tua Nabi Adam alaihissalam, tapi secara rohani tua Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Karena sebelum Nabi Adam dicipta, roh Nabi Muhammad sudah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum ada langit dan bumi, ada surga neraka, roh Nabi Muhammad sudah dicipta oleh Allah Subhanahu dengan hembusan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Dalam Al-Qur'an itu ada yang saya dibaca Quran. Ya, ada di situ wa nafakhtu fihi mir ruh, dan aku hembuskan di dalamnya ruhku, hembusanku. Ya, hembusan. Anak-anak sekalian, kemudian nur itu, ya, Nur Muhammad yang sudah dicipta oleh Allah. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, dititipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dititipkan kepada Nabi Adam. Nabi Adam nikah dengan Ibu Hawa, hubungan intim dengan Ibu Hawa, pindah ke Ibu Hawa. Kemudian Nabi Adam punya anak, Nabi Nuh, terus pindah ke Nabi Nuh, ke Nabi Hud, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, sampai Nabi Isa, terus berpindah-pindah terus sampai kakeknya yang bernama apa namanya? Abdul Muthalib. Itu bukan nama asli, itu nama julukan itu. Siapa aja kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib, salah. Nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi, sebagaimana yang ada di dalam wasmuhu Syaibatul
hamdi humidat hisaluhus sani. Syaibatul hamdi apa? Bukan. Kenapa disebut Abdul Muthalib? Karena memang Syaibatul hamdi itu jadi pelayannya Muthalib. Makanya dikenal dengan Abdul Muthalib, pelayan Muthalib. Ya, Abdul itu kan pelayan. Ya, pelayan Muthalib. Jadi siapa namanya? Nama aslinya, kakeknya Syaibatul Hamdi. Umidat hiswaluhus sani. Pindah ke kakeknya namanya Syaibatul Hamdi. Kemudian punya anak Abdullah, dipindah lagi ke Abdullah. Makanya Abdullah pada saat itu ya, gantengnya luar biasa karena ada Nur Muhammad. Cewek-cewek pada kepencut dengan Abdullah, Said Abdullah, pada pengen jadi istri beliau. Kenapa? Karena di dalam wajah Abdullah ada Nur Muhammad. Akhirnya kemudian yang jadi istrinya adalah Siti Aminah. Siti Aminah. Siti itu asalnya Siti. Ya, Sayyidati kalau bahasa Arab ya, sama Pak Wasud Sayyidah. Tapi orang Arab ya, kalau ngomong itu enggak pase, enggak sebenarnya, enggak pase. Sayyid jadinya Sid. Sayyidah jadinya Sayyidati jadinya Siti. Nah, pindah ke lisan Jawa jadinya Siti. Jadinya Siti. Jadi kalau ada perempuan namanya ada Sitinya itu berarti ningrat, orang ningrat itu. Iya. Sayyid kan ya. Sayyid kan kalau di sini apa? Iya, Doro, iya. Iya benar. Ya. Itu siapa yang namanya Siti Khadijah? Oh, orang Bangkalan Siti Khadijah berarti orang ningrat. Tapi namanya saja ningrat. Sayyidah Aminah nikahlah Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Sayyidah. Jadi bulan madu di malam pertama, pas bulan Rajab makanya biasanya di bulan Rajab kita rame-rame puasa di bulan Rajab. Itu dalam rangka memperingati produksi jasad atau fisiknya Nabi Muhammad SAW. Mulai bulan madu antara Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah. Kemudian mengandung. Dari Sayyid Abdullah, Nur itu pindah kepada Sayyidah Aminah. Sayyidah Aminah. Mengandung. Berapa bulan? 9 bulan. Normal, standar. Ya, standar. Orang Pangkalan ngandung ya 9 bulan. Kalau 12 bulan belum lahir, dikasih makan rumput. Orang Jawa itu apa katanya? Mirip kebo. Padahal bayi tambah lama di dalam kandungan, otaknya tambah cerdas. Apa contohnya? Contohnya adalah Imam Syafi'i 4 tahun di dalam kandungan ibu. 4 tahun. Imam Syafi'i 4 tahun di dalam kandungan ibu. Dikandung ibunya selama 4 tahun. Lahir umur 7 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Umur 7 tahun, otaknya cerdas. Sudah hafal Quran 30 juz. Umur 15 tahun sudah menjadi ulama bertaraf internasional. 15 tahun. Kalian 15 tahun Quran belum selesai. Iqra saja belum selesai. Ya. Ya, wajah-wajah seperti ini nih. Kawan. Kalau suruh baca Quran, datanya nanti. Ya. Masih Pak Polis. Baca Quran sebelum belajar masih. Seharusnya seperti itu. Belajar Pak.
Pak saya mah belum bisa, belajar. Ya, belajar. Jangan banyak-banyak. 1 ayat, 2 ayat saja. Terus dibangun. Jangan ngejar tayang supaya cepat hatam, jangan. 3 ayat saja sudah. 3 ayat, 4 ayat atau 5 ayat sudah cukup. Tapi yang penting bagaimana kalian bisa terus belajar. Baca tulis Al-Quran kan ada. Pelajaran bahasa Arab. Iya, huruf Arabnya dipelajari, baca tulis. Terus ada nenek kok masuk bahasa Arab, baca sana konek sebagai bocah bisa nulis baca tulis Arab. Iya. Nah, kenapa? Karena saya tahu di Pangkalan itu mau ngaji Quran selagi masih di MI, masih di SD. Kalau sudah SMP, sudah MTS, padahal ikronnya belum selesai, sudah tidak mau ngaji lagi. Ya, sudah tidak mau ngaji lagi. Cukup. Yang sudah hatam Quran cukup. Nah, 1. Ayo, ada lagi yang sudah hatam Quran, ngaji. Ya. Imam, hatam durung, Mam. Durung hatam. Ya. Ngaji mana Imam? Ngaji Bandung bae. Tuh Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah 3 tahun. Ya, pendiri mazhab Hanafi. Kalau Imam Syafi'i pendiri mazhab Syafi'i. 9 bulan baginda Nabi dikandung di dalam rahim Sayyidah Aminah. Setiap malam Siti Aminah bermimpi bertemu dengan para malaikat. Datang malaikat memberi kabar, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Dalam bahasa, sesungguhnya engkau Aminah sedang mengandung penghulu alam semesta, wa khairil bariyah, dan makhluk yang lebih baik. Datang itu malaikat di dalam mimpi Siti Aminah ketika mengandung Nabi Muhammad. Nabi Adam datang, mimpi lagi, datang lagi memberikan kabar seperti itu. Kira-kira kalau ada perempuan mimpi seperti itu maksudnya wanita biasa atau wanita tidak sembarangan? Wanita tidak sembarangan, termasuk kekasih Allah. Makanya kalau ada orang-orang Wahabi mengatakan bahwa Aminah itu orang kafir, masuk neraka, ya, itu satu pelecehan besar. Tidak sembarangan orang mimpi bertemu dengan malaikat, tidak sembarangan orang. Kita pun tidak bisa mimpi bertemu dengan malaikat Jibril, mimpi bertemu dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh. Malaikat Jibril datang, itu selama 9 bulan, setiap malam mimpi seperti itu. Innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Terus datang apa. Kemudian wasammihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Nanti kalau lahir beri nama Muhammad. Itu hasil dari mimpi. Nama Muhammad itu hasil dari mimpi. Amin. Nanti kalau lahir beri nama Muhammad. Apa arti Muhammad? Hamada yuhamidu. Nah, bagian bahasa Arab nih. Hamada yuhamidu tahmidan wa Muhammadan fahuwa Muhammadun wa daka Muhammadun. Mboten mengaji. Iya, coba ngaji, lamun ngaji mah pinter. Ya. Imam mengajikan pun belum, Imam. Ngaji mah. Coba lamun pada ngaji mari sore ya. Pinter. Orang pada kieu ngaji. Orang pada kieu ngaji. Hamada yuhamidu fahuwa Muhammadun wadaka Muhammad. Muhammad artinya orang yang dipuji. Karena memang akhlak Rasulullah adalah Quran. Kana khuluqul Quran.
Akhlak beliau adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sudah ada di dalam qalbu Nabi, itu sudah ada. Nah lantas kemudian kenapa malaikat Jibril datang menyampaikan Quran? Itu hanya nyolek beli hati beliau. Padahal Quran sudah ada di sini, di dalam hati Rasulullah sudah ada Quran. Tinggal membuka saja malaikat Jibril. Makanya wahyu kan datangnya tidak ada suara, tidak, langsung masuk ke dalam qalbu Nabi. Quran itu tidak sembarangan, tidak ada suara, tidak ada. Nah ketika qalbu Nabi hadir dicolek, Qurannya dikeluarkan, maju Nabi dengan menggigil, keluar keringat, itu dicolek hatinya, qalbunya dicolek supaya Qurannya keluar. Karena Rasulullah sendiri adalah Al-Quran, kana khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Andung selama 9 bulan, kemudian lahir setelah 9 bulan lahir. Fa'akhodahal makhodu fawaladat sallallahu alaihi wasallam nurayyatala la usana. Setelah 9 bulan kemudian beliau lahir. Lahir beliau tidak normal, alias sesar. Yang nyesar siapa? Malaikat yang nyesar. Tidak keluar dari kemaluan ibunya, tidak. Sesar. Yang ngurusi para bidadari yang jadi dukun, Siti Asia, Siti Maryam yang jadi dukun. Padahal Siti Asia sudah wafat. Siti Asia di zaman siapa itu? Zaman Fir'aun. Berarti Nabi Musa sudah wafat. Ratusan tahun yang silam. Siti Maryam, Nabi Isa, ibunya Nabi Isa sudah wafat. Tapi kok bisa? Ya bisa, bagi wali-wali Allah, bagi kekasih Allah bisa. Karena apa? Karena wali-wali Allah itu tidak mati, tapi hanya pindah alam, intikal min alam ila alam. Makanya kalau kalian ziarah ke Sunan Gunung Jati, apa Sunan Gunung Jati itu namanya? Ya iya. Hanya karena kita tidak tahu. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabil amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan anggap, jangan kalian berkata bahwa orang-orang yang mati saat itu mati. Bahkan mereka adalah hidup, tetapi kalian tidak tahu kehidupan mereka. Apa Rasulullah mati? Kalau ada kalian yang ngomong bahwa Rasulullah mati di hadapan sahabat Umar, dipenggal lehernya. Sahabat Umar tidak terima. Kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu mati, akan dipenggal lehernya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hanya sekedar pindah. Buktinya para kekasih Allah masih bisa bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan jaga, tidak tidur, tidak. Seperti ini. Dalam keadaan berhadapan para wali-wali Allah itu bisa bertemu. Kayak Imam Abul Hasan Asyadzili. Syekh Imam Abul Hasan Asyadzili itu menerima ijazah hijib bahar itu langsung dari Rasulullah. Berhadapan dengan Rasulullah, menerima hijib bahar namanya. Itu Rasulullah langsung yang ijazah, berhadapan. Katanya Rasulullah sudah mati, tapi Syekh Abul Hasan Asyadzili masih bisa berkata-kata dengan Rasulullah dalam keadaan tidak tidur. Tidak sekedar mimpi, tapi bisa dalam keadaan jaga. Begitupun wali-wali Allah. Sama Siti Asia bisa datang ke Rasulullah ketika Rasulullah lahir. Para bidadari mengurusi kelahiran Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah dikeluarkan dari rahim ibundanya, yaitu Siti Aminah. Apa kata Siti Aminah? Saya tidak melihat darah ketika Rasulullah keluar. Yang saya lihat adalah cahaya. Cahaya keluar dari rahim. Tidak ada darah di situ, adanya cahaya. Makanya di dalam berjanji wa akhodahal makhod. Makhod itu adalah sakitnya kelahiran. Itu makhod namanya. Perempuan itu kalau melahirkan sakitnya luar biasa, tapi tidak kapok.
tidak kapok, ya, tidak kapok. Waktu bulan Ramadan, tidak lagi saya punya anak kayak gini. 4 bulan kemudian lupa lagi, buat lagi, ya, ngandung lagi, keluar lagi, nggak kapok-kapok, nggak seperti laki-laki ya, sunat kapok ya, kapok lah kalau sunat cukup 1 kali saya sunat, nggak mau 2 kali, tapi kalau perlu melahirkan, ya nggak ada kapoknya, ada. Itu yang keluar adalah nur. Wa aqdahal maqadu fawarat itu sallallahu alaihi wasallam nur yatala la usana, dan cahaya itu ya pada saat itu kakeknya yang bernama siapa tadi, Syaibatul Hamdi, itu melihat rumah Siti Aminah penuh dengan cahaya pada saat Nabi dilahirkan. Karena memang Rasulullah itu adalah cahaya, tercipta dari cahaya. Kalau tidak tercipta dari cahaya, ketika Isra Mi'raj dibawa oleh buruk kan kecepatan cahaya. Ya. Begitu terbang melihat tempat yang dituju sudah nyampe. Kayak kalian nyorotkan baterai itu, cerot. Iya. Kecepatan cahaya. Ya. Itu seperti itu. Nah, kalau Rasulullah itu bukan nur, bukan cahaya, maka Rasulullah akan hancur ketika dibawa buruk. Ya. Dari Masjidil Aqsa ke langit sudah hancur. Kalian tahu Komeng lagi jajal motor apa tuh? Motor apa? MX. Mulutnya gimana tuh saking santrinya? Itu baru MX ya. Apalagi buruk. Kalau kita yang naik buruk, ya ukurannya hancur lebur. Itu anak-anak sekalian, itu baru sampai kelahiran Rasulullah. Karena kita bersyukur Rasulullah dijadikan oleh Allah dalam bentuk fisik. Kelahiran secara fisik itu, tadi itu ya, kelahiran secara fisik. Itu seperti itu kelahirannya. Jadi Rasulullah adalah nur, ya, cahaya, maka Rasulullah adalah manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Banyak segudang istilah. Apalagi nanti kalau sudah kita bahas tentang akhlak beliau. Tentang akhlak beliau. Secara global dalam Quran itu dalam debat ya, kana khuluqul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya dengan peringatan Maulid Nabi ini bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau orang cinta biasanya sering ngobrol, sering menyebut-nyebut orang yang kita cintai. Kalau kita cinta Rasulullah berarti kita banyak bersolawat. Banyak bersolawat itu adalah termasuk manifestasi atau implementasi kecintaan kita kepada Rasulullah. Itu tadi itu, mau masuk kelas assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, mau masuk rumah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tapi kalau mau masuk WC jangan, cukup Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bahkan nama Muhammad pun tidak boleh dibawa ke dalam WC, dalam kamar mandi tidak boleh. Karena apa? Karena namanya juga adalah termasuk yang harus kita hormati. Tidak boleh dibawa masuk ke dalam WC, dalam kamar mandi, tidak boleh. Banyak bersolawat. Caranya tadi, kalau solawat Jibril bacanya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Atau paling tidak mau masuk ke rumah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Mau masuk masjid as-sholatu wassalam. Pokoknya kemana saja, ya, ke tempat-tempat yang terhormat. Mau masuk mall, baca sholawat, as-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baca sholawat. Mau masuk pasar, as-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah.
Karena kita ini adalah anak-anak rohani beliau. Kita patut untuk banyak menyebut beliau supaya kita nanti dapat syafaat. Makanya yang terakhir kata Allah, Muhammad, engkau jadikan kekasihku. Nah, kemudian Allah berkata lagi, bertanya kepada Nabi, lantas aku ini untuk siapa? Kata Allah, aku ini untuk siapa? Nabi tidak menjawab, Allah langsung menjawab sendiri, aku ini untuk umatmu yang membaca sholawat kepadamu. Aku diperuntukkan untuk umatmu yang membaca sholawat kepadamu. Jadi artinya orang yang banyak membaca sholawat adalah orang yang akan dijadikan kekasih Allah Subhanahu. Ya banyak baca berjanji kita mau baca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kulli wa liwalidayya. Ila hadratin Nabi Nakhwatir Abil Abbas Khaliyah bin Malkan bin Khalid bin Fa'al bin Khalid bin Anbar bin Salah bin Al-Fashal bin Samdi bin Lumah bin Mutawasli bin Idris bin Yardi bin Ma'ad bin Fainan bin Anas bin Syis bin Adam alaihi wassalatu wassalam. Al-Humul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Thumma ila arwah sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Sa'din wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Ubaidah Amir bin Al-Jarrah wa Zubair bin Awwam wa jami'an sahabati wa tabi'in wa ahli baitihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Tsumma ila hadratil qutbil rabbani wal ghawthis samadani sayyidina wa maulana sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa Syekh Hasan Asy'adili wa Syekh Muhammad Ghazali Ahmad Rifa'ah jami'al awliyati khususan Syekh Syarif Hidayatullah Sultanul Mahmud Ibn Sultanul Qud wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina minhum lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Hadrati jami'a masyayikhina wa ustadzina wa jami'a walidina wa ajdadina wa jaddatina wa aqribaina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa jami'al muslimina wal muslimat wa qarahumullah wa rahimahum wa rafa'a darajatihim wa nawwara quburahum wa satara wa ja'ala jannata ma'wahum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shallu 'alan nabi Muhammad. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi balligh wasilah. Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda 'anil sahabah. Ya Rabbi warda 'anil sulala. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'an. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad. Ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli 'alaihi
صلوا
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibun Nabi Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Hafidhal ilah Hafidhal ilah Karamatan li Muhammadin Muhammadin Aba'ul Aba'ul Amjaga Saunal Ismi Aba'ul Aba'ul Amjaga Saunal Ismi Taroku sifat Apalam yusikum min adami wa ila abihi wa ummi min adami wa ila abihi wa ummi Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ala habibika khairil khalqi kullihim Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Atirillahumma qadral karim bi'arfin syadimin salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Allah Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Mustafa Sallallahu alaihi Asyik Sallallahu alaihi Manusia Sallallahu alaihi Jani jana Sallallahu alaihi Wa'il al-sunil Arabiyya Sallallahu alaihi
Aminatu wa rahibatir rabbaniyah sallallahu alaihi Rabiri wa fi hula husnita sallallahu alaihi Faqila innaki qad amalti fi sayyidil alamin wa khairil bariyah sallallahu alaihi Muhammadan li'annahu satumadu qaba sallallahu atirillahu aqabarahul karim bi'arfin syadid min salati wa taslim Allahumma sholli wa sallim wa barik Bismillahirrahmanirrahim. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah sallallahu alaihi bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah sallallahu alaihi kana qad ittaja bi akhwabani adiyyin min at-ta'ifatin Najaliyah sallallahu alaihi fihim sahran saqiman